Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Amanda Fausta dengan NIM 202310370 di kelas 11 386, mahasiswa program studi Informatika Angkatan 2023 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemahaman mengenai capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang menjadi komponen esensial dalam proses pendidikan tinggi khususnya di program studi Informatika. Oke, kita lanjut ke poin pertama, yaitu apa itu CPL. Jadi CPL atau capaian pembelajaran lulusan adalah seperangkat kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan masa studinya. Jadi CPL ini dirancang sebagai bentuk pencerminan hasil pembelajaran dari seluruh mata kuliah yang telah diprogramkan, serta menjadi dasar dalam bentuk lulusan yang unggul, terampil, dan juga berdaya saing. Jadi di program studi Informatika UMM ini, CPL tidak hanya mencakup aspek pengetahuan saja dan juga keterampilan teknis, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan juga keprofesian. Yang kedua yaitu capaian utama CPL Informatika UMM di Universitas Muhammadiyah Malang menetapkan 8 capaian pembelajaran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Islam dalam kehidupan pribadi, akademik, dan juga sosial. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam bidang informatika serta memiliki jiwa kewirausahaan. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Yang keempat yaitu mampu mengevaluasi, mendokumentasikan, dan juga mempublikasikan karya intelektual secara sistematis. Yang kelima yaitu ahli dalam analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang keenam yaitu mampu merancang dan mengembangkan konten digital serta media edukatif berbasis teknologi. Oke, yang ketujuh yaitu terampil dalam akuisisi, analisis, visualisasi, dan pengolahan data untuk pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Dan yang kedelapan yaitu mahir dalam manajemen sistem jaringan dan keamanan informasi. Oke, selanjutnya bagaimana CPL diukur? Jadi CPL ini diukur menggunakan pendekatan terstruktur ABCD yang mencakup A itu audiens, yaitu mahasiswa yang menjadi subjek pembelajaran. B behavior, yaitu perilaku untuk atau keterampilan yang diharapkan. C kompeten, yaitu kompetensi yang dituju. D degree, yaitu tingkat pencapaian yang dapat diukur. Jadi di setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang nantinya dikonversi menjadi capaian CPL secara kumulatif. Selanjutnya yaitu profil lulusan Informatika UMM dengan landasan CPL tersebut. Jadi program studi Informatika UMM menghasilkan lulusan yang memiliki profil sebagai berikut. Yang pertama yaitu spesialis jaringan. Yang kedua pengembang game atau biasa kita sebut dengan game developer ya. Dan yang ketiga analis data atau data analis. Yang keempat rekayasa perangkat lunak atau RPL atau software engineer. Yang kelima yaitu bagaimana CPL dirancang dan diterapkan. CPL itu tidak dirancang secara sembarangan, jadi proses perumusannya melibatkan beberapa tahap antara lain. Yang pertama, analisis struktur kurikulum dan kebutuhan industri. Yang kedua yaitu perumusan CPL berdasarkan standar nasional dan kebijakan universitas. Yang ketiga, penentuan indikator capaian untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Yang keempat yaitu diskusi kurikulum atau FGD bersama pakar dan stakeholder eksternal. Yang kelima yaitu pengesahan melalui rapat pleno program studi. Jadi setelah semuanya dirumuskan, CPL ini diterapkan melalui penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS, pelaksanaan asesmen, serta pemantauan dan evaluasi capaian. Yang keenam yaitu strategi mahasiswa mencapai CPL. Jadi agar CPL dapat tercapai secara maksimal, mahasiswa diharapkan yang pertama yaitu menyusun mata kuliah sesuai peta jalan CPL. Yang kedua yaitu menyelesaikan asesmen dan tugas dengan serius. Yang ketiga mencapai nilai minimal CPMK setiap semester. Yang keempat yaitu mengikuti bimbingan akademik dan perwalian secara aktif. Dan selanjutnya memanfaatkan umpan balik dan remedial dari dosen. Yang selanjutnya yaitu menyusun strategi berdasarkan laporan capaian semester. Jadi di sini kapan mahasiswa bertemu CPL? CPL tidak hanya muncul di akhir studi saja. Mahasiswa akan berinteraksi dengan CPL pada berbagai tahap seperti masa orientasi atau PKKMB, sesi perwalian, kontrak perkuliahan atau biasa kita sebut dengan RPS, pelaksanaan tugas dan asesmen, evaluasi akhir semester, dan laporan pencapaian. Oke, kesimpulannya dari CPL adalah bagian fundamental dalam sistem akademik prodi
Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya di informatika. Jadi capaian ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya lulus secara administratif, tetapi juga siap berkarya, bersaing, dan juga memberi kontribusi nyata di dunia profesional. Jadi setiap nilai dan tugas yang dijalani bukan sekedar angka, itu adalah bagian dari proses menjadi lulusan yang unggul, tuntas, dan terukur. Jadi demikian penjelasan mengenai capaian pembelajaran lulusan di program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga bermanfaat dan dapat membantu mahasiswa untuk memahami arah akademik serta memaksimalkan potensi selama masa studi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.